Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang saham PO, yaitu tentang perusahaan PT Multi Trend Indo Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu BABY, teman-teman. Yaitu bergerak di perdagangan eceran pakaian dan mainan anak, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu, teman-teman, untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Multi Trend Indo adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjual retail fashion dan aksesori bayi dan remaja awal yang memulai operasi pada tahun 2005 di bawah naungan PT Kanmo Retail Lindo, sebuah perusahaan yang bergerak di bisnis retail fashion dan aksesori wanita premium. Gerai pertama dibuka di Mall Taman Anggrek pada tahun 2005 dan sejak itu perusahaan terus membuka gerai lainnya di tahun berikutnya. Pada tahun 2009 perusahaan memperkenalkan Gina Step, toko pakaian anak yang berasal dari Filipina. Pada tahun 2013 perusahaan memperkenalkan Justin, yaitu sebuah toko pakaian remaja awal, dan juga meluncurkan platform online yaitu mothercare.co.id. Saat ini kantor pusat perusahaan berada di Jakarta, Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, per Juni 2023, perusahaan juga memiliki 128 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan retail pakaian bayi dan anak termuka, perusahaan bergerak di 3 bidang utama, antara lain yang pertama retail offline, yaitu di mana perusahaan bertindak sebagai pemegang lisensi eksekutif Indonesia untuk merek global bayi dan anak-anak seperti Mothercare, Gina Step, Justy, dan Willio. Lalu retail online, dan yang ketiga ada distribusi, di mana perusahaan menjual produk spesial dan produk sendiri di mitra pengecer melalui anak perusahaan PT Kanmo Multi Gemilang (KMG) dan merek seperti Benz, Head, dan J, dan lain-lain, teman-teman. Nah, untuk alamat emiten ini yaitu di Gedung Menara ialah lantai 14 sampai 02 Jalan Senen Raya nomor 135 sampai 137, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10410. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://kanmomultitrend.id. Nah, saya sudah cek untuk perusahaan emiten ini, teman-teman. Nanti saya lihatkan ya, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman, untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia, teman-teman, untuk situs perusahaannya, kanmomultitrend.id. Nyata situsnya tuh sangat jelek, teman-teman. Bukan jelek sih, ini adalah sebuah template, teman-teman. Nah, template-nya ini tidak sama sekali ada perubahan. Ini seperti HTML saja, teman-teman. Ketika saya klik, nyata tidak ada perubahan apapun ini, teman-teman, untuk nama tuh situs perusahaan emiten ini. Silakan teman-teman untuk ngecek sendiri ya, teman-teman. Ini saya cek ya, teman-teman, bentuknya begini. Tidak ada penjelasan untuk perusahaan ini, misalkan perusahaan ini tentang apa, terus juga dagangannya tentang apa. Tadi saya mau mencari untuk produknya, teman-teman. Nyata perusahaan emitennya gini, teman-teman, bentuknya. Wow, gitu. Wow, menurut saya sih ini kurang menarik sih, teman-teman, untuk situs perusahaan emiten ini. Dan juga saya lihat untuk domain ini, teman-teman, untuk pengecekan domain websitenya ini dibuat pada tanggal yaitu 22 November tahun 2022, teman-teman. Nah, terakhir untuk update-nya nih, untuk expire untuk domainnya nih tahun 2023 nih, teman-teman, bulan 11 tanggal 22 ini, teman-teman. Wow, artinya ini website ini asal buat aja ini, teman-teman. Kenapa perusahaan besar buat websitenya begini aja, teman-teman? Padahal sih dananya itu banyak, teman-teman. Tidak menarik, teman-teman. Kita tidak tahu, teman-teman, perusahaannya ini, teman-teman. Itu ya, biasanya kan kalau kita ingin tahukan nama itu perusahaan itu harus lihat dulu dari websitenya, teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut, teman-teman, ya. Itu masalah website ya, teman-teman. Nah, ini retail offline-nya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, yang saya tadi jelaskan tadi. Untuk mereknya ada Mothercare, yaitu pakaian dan perlengkapan bayi dan anak. Terus juga Justin, yaitu pasien perempuan usia 10-15. Terus juga ada lain-lainnya, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Untuk toko-tokonya, teman-teman, silahkan dicek ya, teman-teman. Mungkin pernah ditemui ya, teman-teman, untuk toko pasien anak ini ya, teman-teman, itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini, teman-teman. Jumlah sahamnya ditawarkan adalah 600 juta lembar saham dari total saham yang dicatatkan, yaitu 21,28%. Untuk harga penawaran yaitu rentang dari 250 sampai 266. Untuk dana diperoleh yaitu sekitar 150 M sampai 159 M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 14 Agustus sampai 22 Agustus tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 31 Agustus sampai 5 September tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 5 September tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 7 September tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu AI, AOP, Hinan Sekuritas, dan ini masuk ke papan pengembangan ya, teman-teman. Itu
Oke, jadi ini sudah masuk ALB simetri ya teman-teman, sudah masuk di tanggal 7 ini itu. Karena ALB simetrinya dimulai di tanggal 4 itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini teman-teman. Yang pertama, sekitar 18,23% akan digunakan perusahaan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal dengan rincingan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 84,91% akan digunakan perusahaan untuk belanja modal yang berkaitan dengan renovasi tempat untuk pembukaan 15 toko baru di Jabodetabek, Makassar, Bali, Surabaya, dan Yogyakarta yang direncanakan dilakukan pada tahun 2023 dan 2024. Lalu, yang B-nya, sekitar 15,09% akan digunakan sebagai deposit penyewaan tempat atas toko-toko baru kepada pihak ketiga. Lalu yang kedua ya teman-teman, sekitar 81,77% akan digunakan perusahaan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja, yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari. Antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, periklanan, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kita masuk ke struktur pemegang saham ini ya teman-teman. Silakan teman-teman untuk memperhatikannya teman-teman untuk struktur pemegang saham ini karena baik sekali ya teman-teman. Ini dia. Nah, pertama ada PT Kanmo Leta Lindo ya. Lalu ada Manol, lalu ada saham Trisoli. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, jumlah saham sebelum IPO yaitu 25 ya teman-teman per sahamnya. Nah, jadi total saham yang dicatatkan yaitu 800 juta lembar saham ya teman-teman itu. Oke, lalu dia kebetulan begini teman-teman. Nah, sebelum penawaran umum tadi, nah ini lalu masuk ke penawaran umum teman-teman. Nah, ini dia. Nanti ditambahkan ke masyarakat teman-teman ini. Tapi masyarakat ini sekitar 42,8% teman-teman. Padahal kan 21% tadi. Nah, kita lihat juga di sini ada penambahannya teman-teman yaitu 600 juta lembar saham ya teman-teman ini. Nah, kalau ini tidak ada perubahan, artinya pemegang lama itu tidak melepas sahamnya, tapi menambah saham baru lagi kepada masyarakat teman itu. Kalau kita lihat ya teman-teman, nah ini dia sama ya 89,9% dan ini 0,1 dan juga saham Trisoli yaitu 10% ya. Nah, jadi bentuknya berubah gini ya nanti teman-teman itu. Nah, jadi dibagi ya teman-teman. Oke. Kita lanjut teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut kita lihat dulu untuk jumlah saham untuk di stok penuh adalah 1,4 miliar ya teman-teman itu. Kalau kita lanjut teman-teman, ada nama itu pelaksana konversi CB teman-teman. Oke, kita baca dulu ya teman-teman biar tidak bingung. Bersama dengan penawaran umum, perusahaan akan menerbitkan saham biasa dalam rangka pelaksanaan konversi CB kepada BI yang diterbitkan berdasarkan CB. Lalu ini juga untuk persetujuannya tanggal 22 Juli tahun 2022 sebagaimana diubah oleh CBSA Letter of Agreement tanggal 14 Juni tahun 2023 antara perusahaan sebagai penerbit dengan BY. Adapun berdasarkan CB, perusahaan dan BY menyepakati bahwa perusahaan akan menerbitkan CB kepada BY dengan nilai yaitu 355 miliar teman-teman yang akan dikonversikan menjadi saham dan perusahaan yang memiliki kepemilikan sebesar minimal 50%. Waduh, banyak banget ya teman-teman ya. Terus juga setelah dilakukan penawaran umum perdana saham dan dilakukan konversi CB pada tanggal prospekusi ini diterbitkan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pemegang CB BY akan mendapatkan sebanyak-banyaknya yaitu sekitar 1,4 miliar teman-teman. Aduh, banyak juga ya lembar saham ini teman biasa atas nama yang akan diterbitkan oleh perusahaan sebagai hasil konversi CB pada tanggal konversinya yaitu pada tanggal penjatahan dengan harga konversi sama dengan harga penawaran. Berdasarkan dokumen CB, CB dapat dikonversikan pada tanggal konversi yang didefinisikan pada CB sebagai tanggal yang disebutkan secara spesifik pada prospektus final perusahaan di mana penjatahan atas saham yang ditawarkan sehubungan dengan pencatatan terjadi. Adapun penawaran CB tersebut dilakukan secara prepaid dan bilateral kepada investor berbadan hukum asing yang berada di luar wilayah Indonesia. Nah, kalau saya sih teman-teman bacanya di ini dia teman-teman di Singapura kalau nggak salah itu. Oke, ini saya lewatkan saja teman-teman. Ini ada tunduk ya untuk OJK ya, untuk bersifat utang dan lain-lain. Nah, saya baca ini aja. Pelaksanaan konversi CB menyebabkan perubahan pemegang saham mayoritas perusahaan yang sebelumnya adalah KRI menjadi BY dan mengubah pengendali perusahaan dari yang sebelumnya adalah Nadine melalui KRI menjadi BY. Adapun mengacu pada pasal 23 huruf N peraturan OJK nomor 9 POJK
Nomor 04/2018 tentang pengembalian perusahaan terbuka. BY selaku pengendali baru dikecualikan dari kewajiban untuk melaksanakan pengumuman, pemberitahuan serta melaksanakan penawaran tender wajib sebagaimana termaktub pada pasal 7 PJK nomor 9/2018 dikarenakan pengembalian tersebut telah diungkapkan dalam prospektus dan dilakukan kurang dari 1 tahun setelah efektif pernyataan pendaftaran. Itu dia teman-teman. Perusahaan akan melakukan pengkinian pelaporan terhadap pemilik manfaat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13. Nah, ini sesuai pemerintah ya teman-teman itu. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, pengguna dana hasil pelaksanaan kompensasi CB telah digunakan untuk membayar penuh dan menutupi fasilitas pinjaman. Nah, artinya ini pinjaman nih teman-teman, yaitu PT Bank HCBD dan PT Bank BCA nih teman-teman. Dan untuk moda perusahaan antara lain pembayaran kegiatan operasional dan pembayaran gaji karyawan, pengiklanan dan pemberian persediaan. Jadi dia ini gunanya untuk membayar ini tadi teman, fasilitas pinjaman tadi. Oke, seluruh pengeluaran saham dalam rangka kompensasi CB telah mendapatkan persetujuan pemegang saham pada akte nomor 120/2023 itu. Oke, kita lihat teman-teman untuk perubahannya. Ini dia struktur pemegang saham barunya teman-teman. Nilai nominal 25 saham ya teman-teman. Nah, ini sebelum pelaksanaan kompensasi CB bentuk begini teman-teman. Nah, adanya BY ini tadi teman-teman, ini dia Booming Year PT Ltd. Ini adalah perusahaan asing di Singapura teman-teman, saya baca teman-teman itu. Jadi dia akan nambah di sini teman-teman jumlah sahamnya, yaitu 1,4 miliar tadi teman-teman itu. Nah, dengan total yaitu 35 miliar. Jadi dapatnya 50,35% pemegang sahamnya teman-teman itu. Lumayan besar sih teman-teman. Jadi total jumlah sahamnya adalah 2,8 miliar. Nah, sebab dia nambah saham lagi teman-teman itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dia ada lagi yaitu nama tuh saham yang dimiliki oleh perusahaan saham tuh treasury. Nah, ini dia teman-teman, saham yang dimiliki oleh treasury ini. Nah, perusahaan memiliki sebanyak 80 juta ya teman-teman. Ini dia teman-temannya 80 juta. Nah, adapun nilai perusahaan dari saham tersebut yaitu sekitar 30 miliar teman-teman. Nah, perusahaan sampai dengan saat ini belum memiliki rencana tertentu dan pasti terkait pelepasan saham treasury yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini, saham treasury dijual oleh perusahaan, maka pemegang saham lama perusahaan tidak akan mengalami dilusi itu. Nah, lalu juga ada pelepasan kepemilikan saham pemegang saham perusahaan teman. Nyata dua ini mau lepas dia teman-teman. Lihatnya ini setelah penawaran umum perdana saham, setelah pelaksanaan kompensasi CB, dan sebelum pelepasan kepemilikan saham pemegang saham perusahaan teman-teman. Itu dia. Jadi dia ini KRI ini dia teman-teman, Kanmo ini. Terus juga ada Manot ini teman-teman. Nah, ternyata berencana untuk melakukan penjualan saham milik masing-masing pihak kepada BY. BY itu ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, dengan harga penjualan sebesar 373. Wah, lumayan juga teman-teman. Artinya ini harganya tinggi teman-teman. Kan harga sebelum IPO ada 250 sampai 266. Apakah nanti akan digoreng teman-teman sampai ke atas ini dia? Nah, ini juga pelembaran saham ya, dan dilaksanakan pada kurang waktu 10 hari kerja setelah tercatat perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Adapun foto kepemilikan karena transaksi tersebut sebagai berikut. Nah, ini dia tentang bentuknya. Nanti kalau dia sudah dijual teman-teman untuk pelepasan kepemilikan, nanti berubah bentuk gini teman-teman. Ini dua ini dicoret, muncul saham treasury, Booming Year ini teman-teman, terus juga masyarakat. Totalnya tetap teman-teman setelah CB tadi. Hanya yang dua ini mau jual teman-teman. Jualnya ke BY ini teman-teman. Itu dia teman-teman. Jadi pemegang lama yang dua ini dia lepas tangan teman-teman. Artinya dia tuh lepas semua sahamnya teman-teman, dan diserahkan ke pemegang baru semua teman-teman, termasuk ke masyarakat teman-teman. Ini saya bingung teman-teman. Kenapa dia ini mau IPO? Harusnya sih kalau mau ini sebelumnya saja teman-teman dia lepas dulu, baru nanti kedepannya mau IPO. Itu teman-teman. Ini malah daripada saat IPO ini dia dilaksanakan semua teman-teman. Itu dia lepas, artinya yang lama nih keluar semua teman-teman, yang dua ini pemegangnya, dan diserahkan ke BY ini teman-teman. BY ini asing nih teman-teman itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kita lihat dulu teman-teman lock up sahamnya teman-teman. Kalau kita lihat teman-temannya, yang lock up tuh hanya ini dia teman-teman. Saya baca hanya BY ini selaku pengendali perusahaan BY ini. Nah, kan BY kan penggangnya paling banyak teman-teman, yaitu 75% teman-teman. Jadi dia tidak akan melepas teman-teman. Ini dia mempertahankan kepemilikan sahamnya sebanyak-banyaknya, yaitu 1,4 miliar teman-teman. Nah,
sekurang-kurangnya 3 tahun pernyataan pendaftaran efektif. Artinya 3 tahun, lumayan lama nih teman-teman. Artinya megang dia 3 tahun tidak akan menjual teman-teman. Itu dia sesuai pernyataan ini. Ya gak mungkin dia teman-teman mau keluar. Ini kan baru nih teman-teman. Dia baru masuk, masa mau keluar teman-teman? Gila mau keluar cepat. Dia belum cuan teman-teman pastinya itu. Oke. Ini untuk lock up-nya teman-teman, nanti hanya biji saja teman-temannya yang lock up. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kita masuk ke laporan keuangannya teman-teman. Oke, kita lihat di tahun 2020 ya. Ini tahun berjalan semua ya teman-teman, kecuali di tahun 2023. Oke, kita lihat untuk jumlah asetnya. Ternyata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya teman-teman. Sampai di tahun 2022 lumayan meningkatnya. Tapi di tahun 2023 asetnya mengalami penurunan teman-teman. Itu. Untuk jumlah likuiditas kalau kita lihat teman tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 turun teman utangnya. Lumayan sih turunnya teman, sekitar anggap saja 200 miliar ya teman-teman untuk utangnya turun. Dan untuk di tahun 2023 juga mengalami penurunan juga teman itu. Lalu kita lihat untuk jumlah ekuitasnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan teman untuk di tahun 2021. Tapi di tahun 2022 mengalami peningkatan lagi teman-teman itu. Dari tahun 2023 mengalami peningkatan, dan di tahun 2023 agak sedikit menurun teman-teman, turunnya sekitar 5 miliar teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke laporan laba ruginya teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman dalam rupiah nih teman-teman ya. Di tahun 2020 kita lihat penjualannya. Ternyata dari tahun ke tahun mengalami peningkatannya sampai tahun 2022. Nah, ini untuk lihat data di tahun 2022. Nah, kalau ini kita lihat di 28 Februari teman-teman, karena mau dibandingkan ke 2023 ini itu. Kalau kita lihat di tahun 2023 lumayan sih meningkatnya dibanding tahun 2022 teman di kuartal pertama ini itu. Untuk beban pokoknya lumayan tinggi ya teman-teman. Nyata itulah kenapa dia nanti agak mengalami kerugian ya teman itu. Untuk laba brutonya ini dia teman-teman, jadi meningkat ya teman-teman dari tahun ke tahun. Dan beban umum administrasinya lumayan tinggi juga teman-teman bebannya. Dan beban penjualan pastinya tinggi nih teman-teman. Beban keuangan juga. Lalu laba rugi sebelum pajak penghasilan, nyata sebelum pajak penghasilan saja sudah mengalami kerugian teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman untuk lihat nama itu laba rugi bersih tahun berjalannya. Tahun 2020 ternyata mengalami kerugian yaitu sekitar 50 miliar. Tapi di tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan. Artinya rugi itu menurun teman-teman. Itu ruginya itu jadi menurunnya sekitar 16 miliar teman-teman. Lalu di tahun 2022 ternyata teman-teman dia tuh mengalami peningkatan teman-teman, yaitu mencetak laba teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman di sini nyata ada lainnya ini nyata mendapatkan cuan ini teman-teman. Nah, sekitar 111 miliar teman-teman itu. Jadi dikurangi sekitar ini dan juga dikurangi ini tanggungannya jadi sekitar 59 miliar teman-teman untuk mendapatkan profitnya. Nah, kalau di tahun 2022 di 28 Februari kuartal pertama mengalami kerugian ya teman-teman. Tapi di tahun 2023 kerugiannya tuh agak sedikit berkurang teman-teman. Artinya meningkat di tahun 2023 nih teman-teman. Kita nggak tahu kalau dia habis sampai di tahun 2023 nih yang berjalannya apakah dia akan cuan sama seperti tahun 2022 atau malah sebaliknya mengalami kerugian seperti tahun 2020 atau 2021 itu. Oke, semoga teman-teman mengerti ya teman-teman ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, dikarenakan di tahun 2022 mencetak laba, ternyata dia bagi dividen teman-teman. Ini dia teman-teman. Dividen per sahamnya itu 4.169.633. Nah, pembagi dividennya sekitar 83 miliar teman-teman. Waduh, lumayan besar sih teman-teman ya, karena memegangnya tadi sangat sedikit kan itu. Oke, kita lanjut teman-teman ke policy BB ini. Oke, untuk harga dari 250 dan 266. Ini untuk tahun 2022 ya teman-teman. Oke, kita lihat untuk PBP-nya. Yaitu 1,8 kali di 250 dan di 266 yaitu 1,92 kali. Untuk pelnya yaitu 11,8 kali yaitu di 250 dan di 266 yaitu 12,56 kali. Untuk BP-nya sama tentang harganya yaitu 138,61. Untuk delnya sama yaitu tentang harganya yaitu 94,46%. Lalu juga sama tentang harganya 15,28%. Untuk EPS-nya yaitu 21,18. Untuk jumlah sahamnya di setor penuh adalah 2,8 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 390 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 yaitu 59 miliar. Untuk total hutangnya yaitu sekitar 369 miliar. Untuk market cap di 250 yaitu 705 miliar. Untuk market cap di 266 yaitu 750 miliar. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah,
Ini adalah untuk 2023 ya, untuk kuartal pertama teman-teman, untuk policy BB-nya. Oke, kita lihat untuk harga 250 ya teman-teman, yaitu untuk BBP-nya yaitu 1,83 kali, untuk 266 yaitu 1,94 kali. Untuk pelnya yaitu minus 136,57 kali untuk 250. Untuk rentang harga di 266 yaitu minus 145,31 kali. Untuk BP-nya sama ya rentang harganya yaitu 136,79. Untuk delnya sama ya teman-teman, rentang harganya yaitu 80,56%. Untuk OI juga sama, rentang harganya yaitu minus 1,34%. Untuk EPS-nya juga sama, rentang harganya yaitu minus 1,83. Lalu untuk jumlah sahamnya disetorkan penuh yaitu 2,8 miliar teman-teman. Untuk ekuitasnya di tahun 2023 kuartal pertama yaitu 385 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2023 untuk kuartal pertama yaitu minus 5,1 miliar teman-teman. Untuk total hutang di tahun 2023 yaitu 310 miliar. Untuk market cap di 250 yaitu 700,5 miliar. Untuk 266 yaitu market cap-nya yaitu 750 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy BB di tahun 2023 di kuartal pertama. Kalau kita lihat teman-teman, BB di tahun 2022 dan 2023 ternyata banyak perbedaannya teman-teman. Bagus di tahun 2022. Di tahun 2023 kurang menarik teman-teman karena dia mengalami kerugian di kuartal pertama itu. Tapi nggak tahu sih kalau kedepannya misalkan bisa mencetak laba seperti di tahun 2022, dia jadi menarik dia teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham BB dari tahun ke tahun selalu meningkat dari segi penjualan teman-teman. Tapi masih merugi tadi teman-teman. Kita lihat ya, karena beban pokok yang tadi belum mencetak laba sama sekali. Tapi di tahun 2022 bisa mencetak laba bersih teman-teman itu. Lalu yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja. Lalu yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham BB ini adalah AI. Secara histori, saham dari kawal AI sangat bagus dan lumayan menarik teman-teman karena sering ala dan hijau. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat di tahun 2019 teman-teman, ternyata sangat bagus ya teman-teman. Ada yang tidak ala dan semuanya banyak ala sekali teman-teman itu. Tidak yang merah teman-teman maksudnya itu. Oke, kita lihat di tahun 2021 teman-teman. Ini dia. Kalau kita lihat teman-teman, lumayan bagus juga teman-teman. 2 kali ala, 8 kali ala, hijau, 7 kali ala, 1 kali ala, 2 kali ala, merah, terus juga 6 kali ala dan hijau. Nah, nyata yang merah cuman enak ya teman-teman itu. Di tahun 2022 masih lanjut kita teman-teman. Ini dia. Untuk cabut 1 kali ala, 3 kali ala, 1 kali LB. Hijau, hijau. Nah, isap nyata ALB karena sama krisasi mungkin teman-teman itu, tapi sempat dia ala dulu tapi kebongkar teman-teman itu. Lalu untuk Suni nyata kuning teman-teman, saham utama. Terus GTLA 2 kali ala, terus Enkel untuk saham jumbo yaitu bisa hijau, terus LAM 5 kali ala, Lab nyata sama krisasi bisa 7 kali ala teman-teman. Apakah nanti untuk saham BB ini akan digoreng teman-teman? Karena underwriternya sangat menarik ini teman-teman. Meskipun underwriter ini lama paling awal saham dan katanya bisa disebut supir tua ini teman-teman dalam mengawal saham, tapi dia ini sangat bagus teman-teman dalam mengawal saham itu. Oke, kita kembali lagi teman ke kesimpulan. Nah, ini saham BB menurut saya sih kurang menarik. Kenapa? Yang pertama tadi karena website tadi asal buat aja teman-teman, seperti template aja itu teman-teman, tidak ada seperti informasi perusahaannya, terus juga komisaris siapa, terus juga tentang produk-produknya teman-teman itu. Lalu yang kedua, ada banyaknya perpindahan saham di awal tadi, dari pemegang lama yang keluar, saham semuanya yang baru teman-teman. Nah itu, jadi tukang sek sih teman-teman menurut saya sih. Ya masa pemegang lama keluar semua teman-teman, digantikan pemegang baru teman-teman. Harusnya sih pemegang lama tuh setidaknya masih hold, pegang setidaknya 1% atau berapa persen. Tapi semua itu keluar tadi teman-teman, yang seperti saya jelaskan tadi. Ada juga ada CB, YB tadi teman-teman itu. Oke, dan lalu yang selanjutnya yang kurang menarik itu adalah dia ini masih merugi perusahaan ini teman-teman. Meskipun di tahun 2022 bisa mencetak laba teman-teman. Itu. Di tahun 2020 rugi, 2021 masih merugi. Mungkin efek corona kemarin teman-teman. Tapi di tahun 2022 bisa mencetak laba bersih lagi teman-teman itu. Tapi kita nggak tahu tahun 2023 ini bisa mencetak laba lagi atau tidak. Tapi di kuartal pertama saja masih merugi dia teman-teman itu. Yang kelima, ingat saham BB ini listing di bulan September teman-teman, artinya sudah ALB simetri. Nah, kalau BBA-nya bisa 50% teman-teman. Kenapa saya bilang? Karena kalau sebelum corona hari pertama bisa
naiknya 50%. Kalau tidak ada perubahan teman-teman bisa 25% dia teman-teman. Artinya simetri teman-teman. Dan kalau ALB-nya 25% ya. Nah, jadi kalau di hari pertama A-nya bisa 50% teman-teman. Kalau seperti sebelum corona kemarin teman-teman. Kalau masih tetap teman tidak ada perubahan artinya 25% teman-teman. Itu cuman ALB saja yang berubah 25%. Oke, ini saya lihatkan teman-teman. Nah, ini dia contohnya teman-teman. Saham Polu. Oke, kita lihat dulu teman-teman saham Polu. Nah, ini dia teman-teman untuk Polu di harga 228. Oke. Nah, ini dia. Listing perdana saham Polu terkerek 50%. Artinya A nih teman-teman. A-nya 50% teman-teman. Artinya naik 50%. Nah, ini dia. Nah, pada hari secara resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten ke-17 pada tahun 2019. Di perdagangan pertama saham Polu langsung terkerek, artinya naik 50% teman-teman. Itu dia. Oke, kalau kita lihat untuk chartnya teman-teman, ini dia. Nyata benar teman-teman, naiknya 50% teman-teman. Nah, ini dari 228 tadi teman-teman. Terus juga lanjut dia ala lagi teman-teman, tapi alanya sudah balik teman-teman, normal 25%. Lanjut lagi 25%, 25% teman-teman. Itu artinya hari pertama pada saat listing dia bisa naik 50% teman-teman. Itu ya, kalau tidak ada perubahan dari BI, misalkan BI, kalau BI balik lagi sebelum corona kemarin teman, artinya 50% nih teman untuk saham listing perdana, untuk saham IPO saja. Tapi di selanjutnya dia normal lagi teman. Kalau ALB-nya nanti simetri teman. Kalau tidak ada perubahan dari BI-nya tetap masih 25% ya sudah teman-teman, artinya 25% naiknya itu. Oke, semoga saja nanti teman-teman BB ini A-nya 50%. Jadi lebih menarik itu teman-teman. Itu saja teman-teman. Yang keenam, saya akan lihat dulu teman-teman mau ikut atau tidak teman-teman. Underwriternya menarik. Apakah akan digoreng oleh bandar seperti saham lainnya yang fundamental jelek teman-teman. Kita pernah lihat teman-teman, fundamental jelek digoreng oleh bandar. Fundamental bagus malah sebaliknya, malah turun jauh teman-teman. Nah, itu dia. Ini untuk A ini underwriternya ini bagus teman-teman. Saham BB ini yang kurang menarik menurut saya sih ada perpindahan saham tadi teman-teman, yang lama ke baru teman, seperti mau exit itu teman-teman. Itu dia. Artinya yang lama itu sudah exit semuanya teman-teman, digantikan ke baru tadi teman-teman, oleh YB tadi teman-teman. Itu digantikan oleh BY tadi teman-teman. Itu dan juga katanya untuk pembelian tadi itu kalau kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, katanya BY mau beli di 373, kita beli nanti di sekitar 250 sampai 266 tentang harganya. Misalkan harganya di 250 teman-teman, artinya nanti mau digoreng nih teman-teman, harganya mendekati ke sini teman-teman di 373 ini. Artinya ada peluang saham ini akan naik teman-teman. Itu karena kan dia nih mau jual di harga ini teman-teman. Nah, ini kita tidak tahu ya mau jualnya di pasar reguler atau di pasar nego. Kalau di pasar reguler lebih menarik sih menurut saya sih teman-teman. Kalau di pasar nego ya mungkin kurang isi teman-teman, karena tidak kelihatan itu dia teman-teman. Nah, biasa sih kalau terjadi transaksi ini di pasar nego teman-teman. Nah, BI ini jadi nantinya bisa sideways nih teman-teman, misalkan harganya naik ke atas ini teman-teman, misalkan di harga 350 atau 380 atau 400 teman-teman, karena dia katanya mau dilaksanakan dalam kurang waktu 10 hari kerja, artinya sideways di waktu 10 hari ini teman-teman. Itu dia. Atau bisa saja dalam sehari itu habis teman-teman, didistribusi habis, dijual ke YB ini teman. Itu dia, KRI dan Manon ini jualnya ke YB ini. Itu nah, itu yang saya kurang menarik teman-teman. Tapi menariknya nih dia belinya di harga atas ini, kecuali kalau dia belinya nih harga sama pada saat IPO. Nah, itu kurang menarik teman-teman, artinya sama saja teman-teman. Dan juga BY ini ada lock up ya teman-teman, artinya nggak mungkin mau jualan ini teman-teman. Ya, harganya saja 373 teman-teman, nggak mungkin dia mau rugi teman-teman. Itu. Nah, jadi nanti saya akan mau lihat dulu teman-teman, apakah nanti akan saya beli atau tidak teman-teman. Itu dia. Takutnya nanti kalau ALB simetri ini takutnya ngeri juga sih teman-teman, apalagi ALB-nya 25%. Kalau ALB-nya masih 15 mungkin saya masih berani. Apalagi 7% ya pastinya lebih saya hajar lagi teman-teman, karena risikonya sangat kecil 7% tuh. ALB 25% ini agak yang kurang berani saya teman-teman. Apalagi ini saham pertama yang akan listing teman-teman di September ini. Nggak tahu nanti apakah nanti ada tambahan lagi saham-saham lain yang mau ikut IPO di September ini atau tidak. Kalau misalkan ada barengan teman-teman, saya akan pilih dulu yang mana lebih menarik teman-teman. Itu dia. Jadi
Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut untuk saham BB ini atau teman-teman akan skip teman-teman? Ya kalau saya sih akan lihat dulu teman-teman untuk di bulan September nanti, apakah nanti market mendukung atau tidak. Terus juga mau lihat juga teman-teman untuk saham BB ini, apakah nanti rame atau tidak teman-teman. Pada saat nama itu retail mau beli, lihat antrian dulu teman-teman. Kalau misalkan rame, mungkin ada peluang juga teman-teman, karena ini juga 6 juta lot, tidak terlalu besar sih teman-teman menurut saya. Apalagi jumlah total saham di stok penuh adalah 2 miliaran teman-teman, artinya itu sangat sedikit sih. Kalau kita lihat untuk policy-nya, untuk PBP-nya lumayan murah sih teman-teman, tapi poolnya ini minus teman-teman untuk di kuartal pertama di tahun 2023. Tapi di tahun 2022 lumayan menarik teman-teman. Ya menariknya karena ininya policy-nya sangat murah nih teman-teman, itu hanya dari saja agak tinggi teman-teman, itu dia. Tapi di tahun 2023 ya karena baru kuartal pertama jadinya masih merugi dia teman-teman, itu dia. Nah jadi gimana menurut teman-teman untuk saham IPO BB ini? Apakah teman-teman akan ikut atau skip atau mau lihat dulu teman-teman? Nah saya mau lihat dulu nanti teman-teman apakah mau ikut atau tidak teman-teman. Nah itu terserah teman-teman sendiri. Yang penting teman-teman tuh baca dulu prospektusnya. Ini saya sudah rangkum di video saya ini teman-teman. Silakan teman-teman, misalkan ada yang kelewat dalam penyampaian saya, teman-teman silakan untuk tulis di kolom komentar, atau teman-teman masih ragu silakan untuk baca di prospektusnya. Gimana menurut teman-teman? Itu aja. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan saham BP ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ya teman-teman. Mohon maaf juga jika video ini lumayan panjang, karena saya mau menjelaskan secara detail agar tidak ada keliruan teman-teman. Itu aja. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.